Saudara, belum ada 1 minggu, ancaman bom di pesawat yang mengangkut jamaah haji terulang kembali. Mengapa ini bisa terjadi dan apa langkah pencegahannya? Kita bahas bersama pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Alvin, belum 1 minggu, baru 4 hari ada ancaman yang berulang. Maskapainya sama-sama membawa jamaah haji Indonesia juga. Apa benang merah yang Anda bisa kaitkan di antara kedua kejadian ini? Ya, saya melihat bahwa yang menjadi sasaran ini sebenarnya adalah Indonesia ya, karena maskapai Saudi itu kan melayani rute-rute banyak lah untuk jemaah haji. Tapi kenapa 2 kali yang menjadi sasaran ancaman bom adalah Indonesia? Jadi saya secara secara umum saya melihat bahwa sebenarnya yang dituju adalah Indonesia dan menggunakan ancaman bom terhadap Saudi untuk mendapatkan, ini menjadi beritanya internasional kan, kalau tidak gitu beritanya nasional saja, demikian. Tapi kalau kita berkaca dari kasus teror sebelumnya, apa yang menjadi alasan mengapa penerbangan yang menjadi sasaran? Ya, penerbangan ini kan tingkat keamanan dan keselamatannya sangat tinggi. Sebelum berangkat semuanya diperiksa, makanya saya juga mengingatkan sekali lagi penumpang pesawat jangan pernah berujar tentang bom dan sebagainya, bom pembajakan dan sebagainya, karena itu tidak akan dianggap enteng. Semua ucapan, tulisan, maupun perilaku yang menunjukkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan itu selalu diperlakukan secara serius oleh penerbangan, karena di dalam satu pesawat itu ada ratusan nyawa. Bukan hanya itu, ketika pesawat itu kemudian mengalami serangan, korbannya mungkin tidak hanya yang ada di dalam pesawat saja, tapi juga orang-orang yang ada di luar pesawat. Maka dari itu yang dilakukan di Bandara Kuala Namu itu sudah tepat. Pesawat yang mendapat ancaman bom itu ditempatkan di remote area yang jauh dari gedung terminal, jauh dari pesawat-pesawat lain, agar jika benar terjadi ada bom di sana dan kemudian meledak, itu dampaknya dapat diminimalkan, tidak mengena pada pihak-pihak lain. Demikian, Mbak Cindy. Pak Alvin, tapi kan ini teror yang dilakukan dalam waktu dekat. Kalau ya itu hanya jeda 4 hari saja, bisa dibaca bahwa ini memang murni teror atau ada kemungkinan lain? Ya, saya melihat ada 2 kemungkinan. Satu, perbuatan orang iseng, atau 2, memang ini teror. Tapi kalau iseng, kenapa 2 kali dalam waktu yang berdekatan, dan dua-duanya adalah penerbangan ke Indonesia. Jadi saya lebih cenderung melihatnya ini adalah teror terencana. Dan yang dituju sasarannya adalah Indonesia. Dan harapan saya adalah Polri betul-betul bekerja sama dengan Interpol, bahkan FBI, siapapun, untuk mengungkap siapa pelaku di balik ini. Dan harus secara serius diungkap dan dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan hal ini. Karena bisa apakah saja sulit tapi Pak Alvin, meskipun sudah bekerja sama dengan Interpol, dengan FBI, apakah sulit untuk mencari itu? Ya, karena tadi laporan yang saya dengar kan email itu dikirim dari luar Indonesia. Sebetulnya email itu lebih mudah dilacak ya, kita lihat IP-nya itu lebih mudah dilacak. Kalau itu memang dari luar Indonesia kan kita harus bekerja sama dengan penegakan aparat penegak hukum internasional. Dan ini harus ditindaklanjuti secara serius, karena bisa saja sekarang ini 2 kali masih ancaman saja. Berikutnya mungkin bisa beneran. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh hal-hal seperti ini. Demikian, Mbak Cindy. Oke, Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak Alvin. Terima kasih, selamat petang.